WhatsApp, Amatra, dan Iktafi. Nah, teman-teman semuanya, pada Grand Launching Lajnah Pemilihan Umum ini yang mengambil tema acara adalah berani bergerak dan berani bersuara. Seperti itu, teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya akan membacakan runtuyan acara ataupun bisa disebut dengan runtuyan acara pada Grand Launching Lajnah Pemilihan Umum ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua tilawah Al-Quran, kemudian selanjutnya ada sambutan-sambutan, yaitu sambutan pertama dari Ketua LPU 2021, kemudian sambutan yang kedua dari Ketua Majelis Musyawarah Mahasiswa, kemudian juga sambutan dan sekaligus pengesahan LPU oleh kemahasiswaan, kemudian setelah itu ada materi, setelah itu juga ada diskusi ya teman-teman semuanya, dan selanjutnya ada door prize, kemudian penutup dan informasi nanti dari panitia. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Baiklah, tanpa memperpanjang kalam, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pindah ke acara yang kedua, yaitu tilawah Al-Quran. Kepada Saudara Tantowi Yahya, waktu, layar, dan juga mikrofon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Tantowi, suaranya masih di mute itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahi al-masir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Tantowi Yahya yang telah lantunkan ayat suci Al-Quran ini. Semoga dengan dilantunkan ayat suci Al-Quran bisa memberkahi acara kita pada malam hari ini. Amin, amin. Allah ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman semuanya, kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Insya Allah sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua LPU kita kepada Saudara Muhammad Fadli. Waktu, layar, dan juga mikrofon dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga alhamdulillah kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam ruangan Zoom ini dalam rangka mengikuti agenda daripada Grand Launching Lajnah Pemilihan Umum tahun 2021. Semoga acara kita pada malam hari ini lancar dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dari salahnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ustadz Fahmi Syabuddin SIMM selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Yang terhormat kepada Bang Yogi Mulyana Ramli selaku Pimpinan Majelis Musyawarah Mahasiswa atau yang mewakilkannya beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Bang Fadlur Rahman Khair selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang mewakilkannya beserta jajarannya. Yang terhormat pula kepada Bang Akbar Febriansyah selaku Ketua Kasai ISEF atau yang mewakilkannya beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Bang Saibi Fajri selaku Ketua Lembaga Dakwah Kampus Al-Biru atau yang mewakilkannya beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Bang Muhammad Azam Ramadan selaku Ketua SAF atau yang mewakilkannya beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Bang Andi Muhammad Ihram selaku Ketua Hima Hamasah atau yang mewakilkannya beserta jajarannya. Yang terhormat pula kepada Bang Fakih Abdurrahman selaku Ketua Hima SEC atau yang mewakilkannya beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Bang Ahmad Fatoni selaku Ketua Hima Ikatan Talaqi Fikih Muamalah IKTAFI atau yang mewakilkannya beserta jajarannya, serta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada mereka semua, beserta teman-teman semua yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya Lajnah Pemilihan Umum ini merupakan badan independen yang dibentuk oleh Majelis Musyawarah Mahasiswa KBM-STI-SEBI guna untuk menyelenggarakan suksesi organisasi KBM-STI-SEBI. Dan salah satu agenda daripada LPU itu sendiri adalah Grand Launching ini teman-teman. Di mana semoga acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi dalam mensukseskan acara Lajnah Pemilihan Umum ini. Dan kami mohon maaf apabila jika nantinya dalam pelaksanaan kegiatan Lajnah Pemilihan Umum ini atau LPU masih terdapat kesalahan atau kekeliruan. Kami berharap acara suksesi organisasi pada tahun ini dapat melahirkan pemimpin baru yang lebih baik lagi ke depannya. Diharapkan pula kepada seluruh mahasiswa aktif KBM-STI-SEBI untuk ikut serta dalam pemilihan ketua organisasi yang ada di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan selaku ketua daripada Lajnah Pemilihan Umum tahun 2021. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sukses untuk kita semua. Salam LPU 2021, berani bergerak, berani bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Fadli selaku ketua dari LPU 2021. Kemudian sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Majelis Musyawarah Mahasiswa Kak Yogi Mulyana Ramli. Kepada Kak Yogi Mulyana Ramli, waktu, layar, dan juga mikrofon dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul abdul amin. Siap-siap jaga. Ya, mohon di mute dulu yang lain ya, karena di sini ya alhamdulillah yang terhormat pertama kepada Ustadz Fahmi Syahbudin. Ahlan Bang Yogi, mabruk. Ya. Afwan, panitia tolong tadi di mute terus sama panitia. Yang pertama tentunya yang terhormat kepada Ustadz Fahmi Syahbudin, perwakilan dari Lembaga Kemahasiswaan SEISEBI. Sehat Ustadz? Alhamdulillah khair Bang Yogi, mabruk. Ya. Juga yang terhormat kepada BPHI PSDM dan juga beserta jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga yang terhormat dan saya banggakan kepada para panitia LPU 2021 dan juga seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini di ruang Zoom ini. Tentunya salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW berserta para sahabat, keluarganya, tabiin dan tabiin, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ya, alhamdulillah hampir 1 tahun ya kita telah melaksanakan kegiatan KBM STAISEBI, kegiatan organisasi, dan sampai hari ini alhamdulillah sudah ingin berganti kembali ke pengurusan regenerasi yang ada di KBM STAISEBI. Walaupun dalam 1 tahun ini yang kita rasakan secara virtual, ya kondisi daripada pandemi belum selesai, tapi saya harapkan KBM STAISEBI tetap berada pada koridor atau nilai-nilai yang sangat luhur, teman-teman semua. Pandemi, segala keterbatasan di dalam organisasi yang kita alami tentu menjadi ujian serta juga anugerah bagi kita agar lebih baik ke depannya dan bangkit kembali menjadi KBM yang lebih baik dan juga KBM yang lebih berinovasi dan juga berprestasi tentunya teman-teman semua. Dan juga momen pada LPU kali ini adalah momen yang sangat penting dan juga bersejarah untuk kita semua yang sama-sama harus kita sukseskan walaupun di tengah keterbatasan ini, karena sejatinya pergantian regenerasi organisasi yang ada di STAISEBI adalah momen yang sakral untuk kita semua yang sama-sama kita nantikan dan juga kita sama-sama bersamai sampai akhir, sehingga nantinya KBM STAISEBI mendapatkan pemimpin-pemimpin baru yang tentunya lebih baik dan juga mengarahkan KBM STAISEBI ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang kita tuju, yang sama-sama kita visikan ya atau kita tuju, yaitu membuat peradaban yang mulia di KBM STAISEBI dan juga di Indonesia tentunya. Itu saja mungkin. Terima kasih kepada seluruh panitia LPU 2021 dan juga para peserta hadirin yang telah hadir. Mudah-mudahan grand launching ini suatu momen yang bisa menjadi tonggak agar LPU tahun 2021 berjalan dengan lancar sampai akhir kita bertemu dengan pemimpin-pemimpin baru kita yang akan membangkitkan dan juga membawa STAISEBI lebih maju ke depannya. Barakallahu fikum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yogi Mulyana Ramli yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian sambutan selanjutnya dan sekaligus pengesahan LPU oleh kemahasiswaan kepada Ustadz Fahmi Syahbudin, SIMM. Waktu, layar, dan juga mikrofon dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan terdengar suaranya. Terdengar? Dengar, Ustaz. Dengar, baik. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya di forum yang sangat berkah ini. Malam-malam kita menjadi hidup semenjak era online ini ya, Bang Yogi ya. Gitu kan? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Biasanya kalau di kampus udah jam malam nih masukin ya Bang Yogi ya. Gitu ya, tapi alhamdulillah mungkin bagian dari keberkahan insyaallah. Dan terima kasih kepada para pimpinan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ada Bang Yogi, mudah-mudahan senantiasa sehat, lapang segala urusannya insyaallah. Dan juga ada Bang Fadlur mungkin, Bang Akbar, Bang Sebi, dan juga segenap rekan-rekan angkatan 2017 dan 2018 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin sudah sekarang sedang berusaha menuntaskan ya amanah-amanah yang sudah dititipkan dan sudah diemban selama ini. Dan juga insya Allah kalau tidak salah ada pembicara hari ini ya Bang Yogi ya? Ada Ustaz. Atau besok? Ya? Bang Ihsan Nusapati. Bang Ihsan ya? Ya baik ya. Bang Ihsan. Bang Ihsan sudah hadir? Bang Ihsan. Waalaikumsalam. Hadir Ustaz. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Emang suaranya khas nih, gitu kan ya. Masya Allah ya. Ini alumni kita matang di ruangan dan matang di lapangan, gitu Insya Allah. Matang di jalanan dan matang di atas kertas. Insya Allah ini alhamdulillah syukuran Bang Ihsan sudah kembali mungkin barangkali menemui adik-adiknya Bang Ihsan ya untuk bisa memberikan pengalaman-pengalaman dan wejangan-wejangan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Dan juga terima kasih undangan bagi kepada para teman-teman dari LPU ya. Bang Muhammad Fadli ya, ketuanya ya. Ya Ustaz. Baik, alhamdulillah ya, mabrur insyaallah ya, dan segenap pengurus LPU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami bahwa insya Allah bagian dari sebuah sunatullah gitu ya, yang kita ikhtiarkan bersama di kampus yang kita cintai ini, bahwa kepemimpinan itu harus terus dilahirkan, kepemimpinan itu harus terus diciptakan, kepemimpinan itu juga harus disiapkan untuk generasinya, gitu kan. Tidak boleh ada suatu masa di mana kita kekurangan stok kepemimpinan, tidak boleh juga kita kehilangan arah ketika tidak hadirnya sosok-sosok pemimpin yang ada di kampus kita, khususnya di keluarga besar mahasiswa SEBI gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu maka insya Allah segenap mungkin tantangan yang hadir di tengah-tengah kita gitu ya, apapun tantangannya gitu kan, baik itu mungkin tantangan yang biasa kita alami gitu ya ketika offline ya, mungkin ada tantangan anggaran gitu ya, tantangan mekanisme, tantangan macam-macam gitu ya. Dan maupun juga ketika online seperti ini gitu ya. Nah, online sangat penuh juga mungkin tantangannya, tapi insya Allah semuanya akan bisa dihadapi, dan itulah mungkin eranya teman-teman semuanya menjadi para pemimpin pada waktu dan ruangnya insya Allah. Gitu kan. Artinya kesuksesan kepemimpinan yang ada gitu ya dari generasi yang sekarang memimpin itu ditentukan daripada bagaimana melakukan pewarisan untuk bisa menghadirkan kepemimpinan selanjutnya. Gitu kan. Jadi insya Allah gitu ya rekan-rekan
juga Bang Fadlur di Bang lagi di BEM ya, salah tuh. Gitu kan. Kemudian juga Bang Akbar di ISEF gitu ya, Bang Saibi di LDK dan seterusnya teman-teman yang lain yang kemudian terus melakukan estafeta perjuangan organisasi ini. Dan tentu saja itu kemudian meyakinkan kita gitu ya bahwa insya Allah gitu ya dengan pola gitu ya setelah pasca kampus gitu ya, karena sesungguhnya gitu ya di Ormawa ini di KBM Stay Sebi ini, di keluarga besar Masuk Sebi ini ajang latihan. Maka karena ajang latihan kita maksimalkan semaksimalnya dan juga ajang untuk bagaimana mungkin meningkatkan profesionalisme kita gitu ya, sehingga kemudian ketika lulus gitu ya kita semua siap gitu ya dengan segala macam tantangan yang ada gitu ya. Walaupun tentu saja ketika nanti lulus ada juga mungkin barangkali ruangnya, ada juga mungkin kondisinya yang itu juga membutuhkan kebijakan kita. Tapi latihan-latihan ini teman-teman bisa dapatkan di organisasi mahasiswa ini. Oleh karena itu kami sangat berharap teman-teman LPU bisa menuntaskan amanahnya dengan sebaik-baiknya gitu ya, dengan seoptimal-optimalnya. Jangan menjadikan batasan online ini adalah sebagai sebuah batasan, justru jadikan sebuah peluang, justru jadikan sebuah sebuah dinamika yang kemudian yang menjadikan kita semua bisa memanfaatkannya untuk menghadirkan solusi-solusi terbaik gitu ya. Karena insya Allah gitu ya tetap akan ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya bagi orang-orang yang beriman di tengah segala macam kondisi apapun, di tengah kondisi menang, di tengah kondisi kalah, di tengah kondisi semuanya serba normal, di tengah kondisi pandemi, di tengah kondisi sehat dan sakitnya dan juga seterusnya. Insya Allah akan ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beriman, insya Allah. Baik teman-teman, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja hajatan LPU ini adalah bukan yang pertama kali ya, gitu ya. Ini adalah yang mungkin kesekian kali, bahkan mungkin dalam hitungan sejarah keluarga besar Mahasiswa Sebi yang ke-20-an kali lebih gitu ya. Nah, mudah-mudahan gitu kan ada keberkahan teman-teman semuanya melanjutkan estafeta besar kita ini gitu kan. Mudah-mudahan juga gitu kan ada keberkahan untuk hadirnya pemimpin hadir pada kesempatan kali ini gitu ya. Mari kita bersama-sama mensukseskan agenda LPU ini. Baik itu mungkin agenda pemilihannya, baik itu mungkin juga agenda uji kandidatnya dan seterusnya gitu kan. Itu semuanya insya Allah akan mematangkan bagaimana sesungguhnya kita menjadi seorang mahasiswa, seorang ekonom robbani yang juga negarawan soleh gitu ya, yang insya Allah juga siap membangun mimpi-mimpi Indonesia di masa yang akan datang, menjadi pemimpin peradaban umat Islam kembali insya Allah. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk pengesahannya apa yang harus dilakukan oleh saya ini? Dan bisa set dengan bacaan basmalah bersama-sama. Set. Ya, baik, nggak ada gunting ini ya? Nggak ada set. Basmalah dan kemudian juga diiringi dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita semuanya doakan LPU ini amanah, bagi teman-teman LPU juga mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal soleh yang Allahu Akbar, walillahilham. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Gitu kan. Sudah ya? Atau mau diulangi? Bisa diulangi. Putus-putus.
Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ada kendala ya. Saya harus putuskan ini. Terdengar suaranya? Terdengar, Ustaz. Dengar ya? Iya, Ustaz. Baik, kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir, Allahu Akbar. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Allah. Mudah-mudahan cukup seperti itu dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sekali lagi selamat bertugas teman-teman LPU. Jazakumullah khairan katsiran kepada abang-abang ya dari alumni yang hadir, Bang Ihsan, dari Bang Yogi dan teman-temannya, dan juga Bang Fadlur dan kawan-kawannya di angkatan 17 dan 18. Mudah-mudahan ini sebuah amal soleh yang bisa kita jadikan bukti perjuangan kita untuk menghadirkan generasi yang terbaik untuk umat ini insyaallah. Terima kasih. Alaikum minkum. Mohon dimaafkan atas segala kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fahmi Syahbudin SIMM yang telah memberikan sambutannya dan juga telah mengesahkan LPU pada tahun 2021 kali ini. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum dilanjutkan ke acara selanjutnya, izinkan gitu kan ada sebuah penayangan video, yaitu video perkenalan dari panitia dari LPU 2021 seperti itu. Kepada operator bisa untuk menayangkan videonya. Nah, itulah ya teman-teman semuanya sedikit pengenalan tentang panitia dari LPU pada kesempatan kali ini seperti itu. Baiklah, sebelum menginjak juga ke acara selanjutnya yaitu materi, saya ingatkan kepada teman-teman semuanya untuk bisa menghidupkan kameranya dan juga mematikan mikrofonnya ya ketika nanti materi sedang berlangsung seperti itu. Karena dengan kita membuka kamera insya Allah kan bisa untuk menghargai dari
pemateri yang akan menyampaikan materinya, seperti itu teman-teman semuanya. Dan juga mohon untuk disiapkan kembali alat tulisnya, pendengarannya, dan juga penglihatannya untuk bisa menyimak materi pada kesempatan kali ini, seperti itu. Baiklah, acara selanjutnya yaitu materi. Kepada teman-teman operator mungkin bisa menampilkan CV dari pemateri. Nah itu ya teman-teman semuanya. Beliau bernama Kak Ahmad Ihsan Nusapati. Beliau juga pendidikannya di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Stay Sebi, Sarjana Akuntansi Syariah 2014 sampai dengan 2018. Kemudian beliau juga sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Magister Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2020 sampai sekarang. Profilnya ya, lahir di Jakarta 22 Desember 1995, seorang pembelajar yang tertarik dengan dunia politik, hukum, dan ekonomi syariah. Terus berusaha menjadi sosok muslim negarawan. Masya Allah. Kemudian pengalaman organisasi beliau, Forum Angkatan Fatih 2014, Stay Sebi. Ketua umumnya ya, pada tahun 2014. Kemudian juga Majelis Musyawarah Mahasiswa Stay Sebi. Dan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 itu di bidang kaderisasi. Kemudian juga pengurus daerah kami Kota Depok, ketua umumnya ya pada tahun 2019 sampai dengan 2021, serta bisa dilihat juga pengalaman kerja beliau di Lazakat Sukses Cabang Pancoran Mas, kepala cabangnya ya pada tahun 2018 sampai dengan 2019, dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu ya Kota Depok. Analisis penyelesaian sengketa pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kepada Kak Ahmad Ihsan Nusapati, apakah sudah ada di ruangan Zoom? Assalamualaikum Kak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, karena Kak Ahmad juga sudah berada di ruangan Zoom, saya ingatkan kembali nih ya para teman semuanya untuk bisa open kamera dan juga mematikan mikrofon, serta siapkan juga alat tulisnya, pendengaran dan juga penglihatannya dipertajam kembali ya, seperti itu. Kepada Kak Ahmad Ihsan Nusapati, waktu layar dan juga mikrofon dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Bang Sansan ya yang telah mempersilahkan saya pada malam hari ini. Kemudian tak lupa juga kepada Ustadz kami, Ustadz Fahmi Syahbudin. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi beliau itu yang sama-sama masih bersamai kita pada malam hari ini. Kemudian rekan-rekan LPU juga yang telah mengundang ya itu. Sebenarnya saya jauh lah dari kata pantas dibanding teman-teman alumni yang lain gitu. Tapi mudah-mudahan nantinya apa yang bisa saya sampaikan itu dapat diambil hikmahnya gitu. Menarik teman-teman sekalian gitu, mendengar tadi nasihat dari Ustadz Fahmi, ya, nasihat yang hangat gitu, yang selalu membangkitkan semangat kita gitu, mahasiswa Stay Sebi. Dari zaman saya awal kuliah tahun 2014, semangat-semangat beliau, nasihat-nasihat beliau itu sudah selalu ditularkan gitu pada kita mahasiswa Stay Sebi. Kemudian tadi ya baru masuk ke ruang Zoom juga saya terus terang kaget gitu karena first time luar biasa juga gitu. Tadi udah 100 lebih ya, sekarang hampir menginjak 200 tadi. Tadi kalau nggak salah sudah sampai 200 gitu. Nah ini atensi yang luar biasa gitu, semangat yang luar biasa dari teman-teman semua gitu. Kalau tadi saya dengar bisikan kalau teman-teman semua ini belum pernah ke kampus ya, atau istilahnya belum pernah bertatap muka langsung di kampus gitu ya. Tapi semangat teman-teman di online ini luar biasa gitu. Ini yang, sekali lagi bikin saya jadi deg gitu ya. Jadi Jadi ya tersentuh gitu ya dengan semangat giroh dan dari teman-teman semua. Gitu. Baik, rekan-rekan sekalian, gitu. Di awal mungkin ya, Ane bisa share screen lah, karena ada beberapa yang ingin ditampilkan. Hostnya mungkin ya, atau co-hostnya minta tolong. Oke, bisa ya.
Baik, rekan-rekan sekalian gitu, menarik memang membahas Lajnah Pemilihan Umum ini gitu. Kalau dulu juga alhamdulillah ini sempat diberi kesempatan untuk ikut gabung ya bersama teman-teman di Lajnah Pemilihan Umum gitu. Dinamikanya, tantangannya dan lain sebagainya gitu. Itu sangat menjadi pembelajaran sekali gitu bagi aneh waktu itu yang notabene masih mahasiswa baru gitu. Itu seperti organisasi pertama lah ya yang aneh ikuti gitu, Lajnah Pemilihan Umum gitu, atau IO pertama yang aneh ikuti di TCB gitu. Ini jadi pelajaran betul, dan harapannya teman-teman LPU nantinya, Bang Fadli, Ketua LPU dan jajarannya ya bisa banyak mengambil pelajaran gitu untuk menjadi perbekalan nantinya menjalani dunia kemahasiswaan di TCB gitu. Nah, pada malam hari ini rekan-rekan semua gitu, panitia meminta saya mengangkat sebuah tema yang sebenarnya ngeri sekali nih gitu, apa namanya, berat sekali gitu. Tapi ya mudah-mudahan apa namanya, saya bisa membawakannya dengan santai gitu, ringkas dan mudah dicerna gitu. Secara umum aneh pribadi kurang srek ya kalau apa namanya, penyampaian cuma dari satu arah aja gitu. Jadi nanti harapannya di tengah penyampaian pun ada feedback, silahkan gitu, dan nanti kita akan lebih banyak explore di diskusi gitu. Jadi di PowerPoint ini cuman sebatas apa istilahnya ya, kunci-kuncinya lah gitu, inti-intinya gitu. Nanti lebih banyak dieksplor, lebih banyak teman-teman berpikir kritis gitu, bertanya gitu, atau menyanggah mungkin gitu. Kami sangat membuka diri gitu di apa namanya, perjalanan diskusi kita nantinya gitu. Nah, tema yang diangkat pada malam hari ini adalah menciptakan demokrasi bersih di masa pandemi gitu. Wah, ini seru banget ya. Kayak jadi kan memang di apa namanya, memasuki era pandemi ini ya, kita dituntut selalu higienis gitu, selalu bersih gitu. Termasuk dalam hidup kita berdemokrasi. Gitu. Nah, ini menarik tema yang diangkat oleh panitia ya. Gitu. Apakah selama ini memang demokrasi kita masih kotor gitu kan? Karena pandemi harus menyesuaikan diri gitu, harus bersih gitu. Nah, ini menarik untuk diulas teman-teman semua gitu. Nah, di awal saya akan membuka diskusi kita dengan sebuah pertanyaan. Mengapa harus demokrasi? Nah, sementara banyak kan sistem-sistem lain ya di dunia ini ya, gitu, yang mungkin lebih apa namanya, lebih mumpuni gitu, yang mungkin lebih bagus daripada demokrasi gitu. Banyak negara-negara maju ya, justru tidak menerapkan sistem demokrasi gitu. Banyak menerapkan sistem-sistem yang lain gitu. Dan Indonesia yang notabene sekarang ya harus kita terima kenyataannya ya sebagai negara berkembang gitu. Ya memang apa namanya, pada saat ini kenyataannya menggunakan sistem demokrasi gitu. Nah, disinilah timbul pertanyaan mengapa harus demokrasi gitu. Bicara demokrasi teman-teman semua gitu, memang kalau tadi ditanya mengapa harus demokrasi, gitu, kalau menurut saya pribadi jawaban yang paling tepat adalah demokrasi adalah sistem yang benar-benar bisa diterima gitu oleh masyarakat kita gitu, dengan kondisi geografis yang beragam seperti di Indonesia gitu, luas Indonesia yang sangat-sangat luas ya dibanding negara-negara lain gitu, keberagaman yang ada di Indonesia juga sangat-sangat beragam gitu dibanding negara-negara yang lain gitu. Nah, inilah yang membuat atau inilah yang mendasari bagaimana kemudian demokrasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai berkehidupan kita gitu. Nah, nanti teman-teman kalau ada pandangan lain silahkan ya disampaikan ya. Mengapa harus demokrasi gitu, bukan sistem-sistem yang lain yang diterapkan di Indonesia. Nah, selanjutnya ini sebenarnya mungkin teman-teman udah banyak apa namanya, terima ya di kelas-kelas ya, maupun di kelas di perkuliahan maupun di SMA-nya dulu, mungkin ya di SMP SMA-nya banyak lah apa namanya, sering dibahas tentang demokrasi. Sering dibahas tentang demokrasi ini. Nah, dalam Islam sendiri, teman-teman semua, Islam bersifat universal atau syumul. Tugas umatnya memformulasikan sistem tersebut dengan modernitas, termasuk demokrasi. Gitu. Nah, kita pahami sama-sama teman-teman semua, gitu, di dalam kajian-kajian kita, gitu, di dalam pelajaran-pelajaran kita di TCB, gitu ya, kita memahami bahwa salah satu sifat Islam adalah syumul, gitu, atau biasa kita sebut syumuliyatul Islam, sifatnya universal, gitu. Kalau kata beberapa guru saya mengungkapkan bahwa ya sebisa mungkin kita sebagai seorang manusia ya menyikapi sifat Islam yang universal ini gitu, harus bisa mentransformasikan gitu, harus bisa memformulasikan
gitu, bagaimana kemudian Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini cocok untuk konteks kedisinian dan kekinian gitu. Jadi konteks-konteks kehidupan kita dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada gitu, utamanya pada hari ini. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang Muslim gitu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW gitu, memformulasikan Islam tersebut gitu. Dalam artian memang dalam kita sehari-hari gitu, dalam kehidupan kita berdemokrasi gitu, harapannya bisa menyesuaikan diri atau bisa berpegang teguh terus kepada kepada nilai-nilai keislaman yang kita bawa gitu. Jadi dasarnya ini kita udah dapat nih. Nah, dasarnya Islam yang kita pegang gitu. Kemudian dalam segala bentuk lini kehidupan gitu, kita berpatron atau mencerminkan diri kita gitu kepada Islam tersebut. Kemudian kalau ini dari mitologi Yunani ya, ini udah sangat masyhur ya, berasal dari Demos dan Kratos. Demos artinya rakyat dan Kratos artinya kekuasaan. Yang secara istilah bisa kita artikan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat gitu. Nah, ini memang kelebihan demokrasi dibanding sistem-sistem pemerintahan yang lain atau sistem-sistem politik yang lain. Itu ada mereka menempatkan rakyat ya di tempat yang tertinggi gitu. Nah, kekuasaan ini memang dipegang oleh rakyat di negara-negara demokrasi. Nah, rekan-rekan sekalian, bicara demokrasi gitu, tidak jauh bahasan kita bicara juga tentang musyawarah gitu. Sebenarnya sistem demokrasi, tata cara demokrasi ini sudah jauh lebih dulu diterapkan oleh Islam gitu. Ketika dulu Nabi Muhammad SAW wafat ya, sahabat Rasul berkumpul gitu, terus memusyawarahkan siapa yang akan menjadi pengganti kita gitu setelah ini. Gitu. Nah, inilah konsep-konsep musyawarah ini yang memang sudah dilaksanakan sudah dari lama ya gitu ya, bahkan jauh sebelum konsep-konsep kenegaraan modern gitu. Sistem musyawarah, sistem demokrasi sudah digunakan oleh kita sebagai umat Muslim. Di sini kalau bisa kita artikan, musyawarah adalah upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk mencari solusi guna mengambil keputusan bersama dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Nah, ini memang konsep yang kita pegang ya dalam musyawarah gitu. Bagaimana kemudian musyawarah ini adalah cara kita gitu. Kalau kita cerminkan ke praktik teman-teman sekarang di Lajnah Pemilihan Umum ya, teman-teman melaksanakan penjaringan calon gitu, teman-teman melaksanakan kegiatan-kegiatan menuju musyawarah besar nanti ya gitu. Ini salah satu proses teman-teman berdemokrasi dalam Islam gitu. Jadi harapannya memang dalam melakukan segala sesuatu ya kita punya dasar gitu. Dasarnya apa? Dasarnya apa teman-teman jadi panitia LPU itu dasarnya apa gitu. Jangan sampai cuman diojok-ojokin doang sama seniornya suruh masuk LPU gitu, terus ikut-ikutan jadi LPU gitu. Nah, ini bahaya, ini yang bertindak tanpa punya dasar ini bahaya gitu. Jadi dasarnya apa teman-teman semua bertindak atau memutuskan menjadi LPU gitu. Nantinya teman-teman semua bertindak atau memutuskan diri untuk ikut musyawarah besar gitu. Itu harus ada dasarnya gitu. Nah, jadi kita sebagai seorang Muslim sudah selayaknya memang mendasari segala bentuk perbuatan dan perkataan ya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Gitu. Kemudian, nah selain tadi ya Al-Quran dan Al-Hadis gitu, ini juga sebagai dasar ya bagi kita semua ya. Bagaimana kemudian sudah jauh dari 14 abad yang lalu ya, Allah sudah memberikan kita, Allah sudah menasihati kita dalam Al-Quran yaitu tentang demokrasi ya, yang nantinya ditransformasikan dengan konsep surah tadi. Itu bagaimana kemudian tercantum di surat Al-Imran, Ali Imran ayat 159 gitu. Di sini saya tidak cantumkan surat dan artinya, silahkan teman-teman bisa eksplor sendiri ya. Di sini saya coba ambil atau intisari makna atau tafsir dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah agar bermusyawarah untuk memecahkan masalah hingga mencapai mufakat gitu. Nah, di sini di di ayat ini disampaikan bahwa emang musyawarah mufakat ini suruhan Allah gitu, perintah Allah kepada Rasulullah SAW gitu. Nanti juga akan kita lihat tuh dampaknya musyawarah mufakat seperti apa. Yang kedua, melaksanakan musyawarah yang santun dan adil gitu. Di surat Ali Imran ayat 159 ini juga
gitu. Kita dianjurkan, kita dituntun untuk melaksanakan musyawarah yang santun dan adil gitu. Santun dalam artian dalam mengemukakan pendapat secara sopan santun gitu, dan dalam mengambil keputusan dapat mengambil keputusan yang adil gitu. Kurang lebih seperti itu dalam teknisnya ya. Kemudian disebutkan juga dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang kurang lebih intisarinya adalah yang pertama, musyawarah dapat memupuk rasa tanggung jawab gitu. Nah, beda ketika orang langsung ditunjuk dengan orang ditunjuk lewat musyawarah ya. Nah, ini akan ada chemistry tersendiri. Ketika dia ditunjuk lewat musyawarah, Ngapain kamu di bawah? ada rasa tanggung jawab yang dia pikul gitu, ada rasa tanggung jawab yang timbul dalam diri dia gitu, karena dia dipilih berdasarkan hasil musyawarah gitu, hasil musyawarah orang banyak gitu, hasil musyawarah orang-orang baik, orang-orang alim dia di lingkungannya. Gitu. Kemudian yang kedua, musyawarah menghilangkan rasa saling menuduh atau mencurigai sehingga timbul rasa keharmonisan. Gitu. Nah, dari musyawarah ini juga nanti manfaat yang kita dapatkan adalah timbul rasa atau menghilangkan rasa saling menuduh ya, atau mencurigai gitu. Jadi dengan konsep musyawarah tadi kan terbuka ya, siapapun boleh berpendapat gitu, untuk nantinya diambil kesimpulan dan diputuskan keputusan yang memang seadil-adilnya gitu untuk semua umat atau semua peserta musyawarah tersebut gitu, sehingga timbul keharmonisan gitu. Sampai gara-gara pemilihan atau gara-gara penunjukan 1-2 orang menjadi pemimpin ya gitu, itu malah memecah belah umat gitu, malah memecah belah keutuhan Islam gitu. Nah, inilah beberapa manfaat ya yang bisa kita tarik dari surah Asy-Syura ayat 38. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, gitu di sini saya juga coba menarik beberapa fenomena yang terjadi sekarang ya. Bagaimana kemudian tantangan demokrasi kita di tengah pandemi ini gitu. Nggak ada pandemi aja demokrasi kita tuh sudah banyak sekali tantangannya ya. Apalagi ditambah pandemi ini gitu. Di sini saya coba menyimpulkan dari beberapa riset gitu, ada 3 sebenarnya tantangan demokrasi kita di tengah pandemi kali ini. Yang pertama adalah korupsi gitu. Ya, seperti yang teman-teman tahu lah ya. Gitu, di mana kemudian pandemi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk keuntungannya pribadi. Gitu. Nah, ini contoh-contoh buruk sebenarnya yang harus kita antisipasi. Yang harus kita sadari bahwa itu bukan mencerminkan seorang muslim. Itu bukan gaya-gaya kita tuh bukan seperti itu gitu. Mencari kesempatan dalam kesulitan, mencari kesempatan dalam kesempitan itu bukan gaya-gaya kita. Gitu. Nah, hal-hal ini yang perlu dihindari. Kemudian tantangan yang kedua adalah kebijakan yang sewenang-wenang. Gitu. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang memang dikeluarkan gitu akhir-akhir ini gitu secara sewenang-wenang gitu, tanpa melibatkan masyarakat di dalamnya gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan demokrasi kita ya, atau mungkin bukan lebih ke tantangan ya, lebih kepada catatan buruk demokrasi kita gitu. Dan yang ketiga adalah public distrust. Public distrust ini ketidakpercayaan publik gitu. Jadi ketidakpercayaan publik terhadap demokrasi kita ini menurun gitu. Karena apa ya? Karena salah satu penyebabnya adalah pandemi ini. Gitu. Mulai dari ya teman-teman lebih paham lah dari dari saya ya terkait dengan isu-isu terkini gitu, bagaimana kemudian banyak kericuhan dan chaos-chaos yang kita saksikan ya di dunia maya ya, itu menjadi catatan tersendiri gitu bagi demokrasi kita gitu. Nah, ini juga nanti bisa kita transformasikan gitu, atau kita bisa sarikan di kegiatan-kegiatan berdemokrasi kita di kampus gitu. Pasti banyak tantangan-tantangannya, utamanya di tengah pandemi ini. Gitu. Kemudian nah, selanjutnya di sini juga saya coba formulasikan ya, ini ngambil dari beberapa riset dan jurnal gitu, bagaimana menciptakan demokrasi yang bersih gitu. Nanti coba akan kita cerminkan ke praktek-praktek demokrasi kita di kampus gitu. Yang pertama adalah memulai dari diri sendiri gitu. Teman-teman yakinilah tidak ada negara yang maju, tidak ada negara yang sukses gitu, kecuali dimulai dengan provinsi-provinsi yang sukses gitu. Nggak ada provinsi yang sukses kecuali dimulai dengan kabupaten kota yang sukses gitu. Begitupun terus tidak ada kelurahan atau RT RW yang sukses ya, dimulai dengan keluarga-keluarga yang sukses memang gitu. Dan tidak ada keluarga-keluarga yang sukses kecuali dimulai dengan pribadi-pribadi yang sukses itu tadi gitu. Pribadi-pribadi yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memulai dari diri sendiri adalah suatu kewajiban kita gitu sebagai seorang muslim gitu. Tidak peduli sistem yang sudah
yang orang bilang sudah rusak seperti apa gitu. Yang penting kita sudah mulai dari diri sendiri. Kita sudah mulai kebaikan tersebut dari diri sendiri. Itu masa ke depannya nanti ya kita ya, karena kita sudah berikhtiar gitu kan, tugas kita cuma berikhtiar, berdoa dan menyerahkan sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah segala perilaku harus berdasar gitu. Nah, ini juga tadi berkaitan dengan paparan saya di awal ya, bagaimana kemudian dalam melakukan segala sesuatunya harapannya kita punya dasar gitu. Kita punya pegangan gitu. Kalau teman-teman melaksanakan mubus ini pegangannya apa gitu? Dasarnya apa? Dasarnya Al-Quran dan Sunnah-kah? Atau dasarnya cuman atau mungkin nggak ada dasarnya gitu? Maksudnya ya jangan sampai ya. Nah, kenapa sih Bang harus punya dasar gitu? Karena kita menyadari manusia punya banyak kekurangan teman-teman semua. Manusia pasti akan dihadapkan kepada saat-saat dia jenuh gitu. Nah, saat-saat dia jenuh inilah dia butuh merefresh kembali, butuh mengingat kembali apa sih dasarnya saya bergabung di sini gitu. Apa sih dasarnya saya berorganisasi? Apa sih dasarnya saya mendaftar di LPU gitu. Nah, inilah pentingnya dasar teman-teman semua. Gitu ya, teman-teman sudah lebih paham dari saya lah ya. Gitu, dalam berorganisasi teman-teman sudah sangat-sangat mahir gitu. Dan kejenuhan-kejenuhan itu pasti ada. Gitu. Cara mengobatinya salah satunya dengan tadi ya. Kita merefresh kembali, muhasabah kembali apa yang mendasari kita bergabung di sini. Apa yang mendasari kita berbuat ini, berbuat itu gitu. Jadi ya salah satu yang upaya untuk menciptakan demokrasi yang bersih adalah segala perilaku kita, segala perbuatan kita harus berdasar gitu. Tentunya kita sebagai seorang muslim harus berdasarkan dengan syariat Islam gitu, Al-Qur'an, sunnah dan syariat-syariat yang lain. Yang ketiga, menolak apatis. Gitu. Nah, ini yang jadi problematika juga ya di tengah-tengah kita ya, bagaimana kemudian anak muda kita ya ini tingkat apatisnya lumayan tinggi, semakin tahun semakin tinggi gitu, semakin kesini semakin tinggi. Dia nggak peduli terserah negara mau seperti apa, terserah organisasi mau seperti apa gitu. Yang penting saya sukses gitu, yang penting saya punya upgrade dalam diri saya gitu, yang penting tujuan-tujuan saya tercapai gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus disingkirkan gitu, hal-hal seperti inilah yang harus dijauhi oleh kita semua gitu, sebagai seorang aktivis dakwah ya, sebagai seorang aktivis di berbagai organisasi ya, mulai dari BEM gitu, ISEP, LDK dan lain-lainnya gitu. Nah, kunci inilah yang harus kita pegang, menolak apatis tadi gitu. Jangan sampai ada sedikit gitu terbesit dalam hati kita perasaan-perasaan atau keinginan-keinginan untuk apatis tadi gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang keempat, bagaimana menciptakan demokrasi yang bersih. Saya rasa pandemi ini adalah tantangan teman-teman semua, bukan halangan gitu. Jadi bagaimana kemudian teman-teman bisa memandang pandemi ini atau tidak tidak berserah diri gitu, tidak berpasrah diri ini gitu. Karena ya yang harus kita pahami sama-sama teman-teman semua gitu, pandemi ini bagi kita adalah tantangan gitu, bukan halangan gitu. Jangan dianggap pandemi ini sebagai halangan gitu. Jadi memang ini tantangan yang harus kita selesaikan gitu. Ini challenge yang Allah berikan kepada kita ya, yang dimana kemudian kita harus selesaikan, dimana kemudian kita harus menyesuaikan diri gitu, supaya kita tetap eksis, supaya kita tetap bisa melanjutkan estafeta Islam secara dengan baik gitu, tanpa pengaruh-pengaruh pandemi atau tanpa dihalangi oleh pandemi gitu. Ini mungkin teman-teman semua ya. Nah, dan yang terakhir saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua gitu, di tengah pandemi ini ternyata memang harus kita sadari ya, setelah Idul Fitri kemarin itu kalau kita baca berita ya, angka positif COVID kita sudah semakin menanjak lagi gitu. Nah, ini harus jadi perhatian kita sama-sama ya, bahwa pandemi ini masih ada gitu, COVID ini masih ada di Indonesia gitu, bahkan bermutasi dan lain sebagainya gitu. Maka harus dipegang oleh kita semua gitu ya. Kalau boleh menukil salah seorang filsuf, beliau mengatakan solus populi supreme lex exto, yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi gitu. Maka nantinya teman-teman memimpin gitu, maka nantinya teman-teman menjalankan amanah di LPU ini gitu ya, itu harapannya bisa mengutamakan keselamatan rakyat gitu, bisa mengutamakan keselamatan mahasiswa gitu dalam setiap tindak tanduknya, dalam setiap perbuatannya gitu. Karena memang di saat-saat seperti ini ya hal-hal inilah yang memang dibutuhkan oleh kita semua gitu. Baik, demikian teman-teman semua ya, sedikit
paparan dari saya gitu. Harapannya ini di kolom chat udah mulai banyak yang japri nih. Mohon maaf saya belum bisa baca ya karena takut hilang fokus gitu. Nah, harapannya banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak diskusi-diskusi, bahkan sanggahan-sanggahan, saya sangat terbuka sekali ya. Gitu. Demikian mungkin Bang Sansan ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ahmad Ihsan Nusapati yang telah menyampaikan materinya. Yang bisa saya simpulkan bahwasanya adalah musyawarah ini sudah dilakukan ya teman-teman semuanya pada zaman-zaman dulu. Nah, seperti itu. Sudah lama sekali berarti. Kemudian musyawarah ini adalah upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk mencari solusi guna mengambil keputusan bersama gitu ya. Dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Nah, dari menciptakan demokrasi tersebut, bagaimana gitu kan mencari dari demokrasi yang bersih seperti itu. Yang pertama adalah yang tadi, mulai dari diri sendiri seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, segala perilaku harus berdasar ya. Kemudian ketiga, menolak apatis, dan yang keempat, pandemi ini adalah tantangan bukan halangan seperti itu teman-teman semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini mungkin Kak kita dibuka dulu ya. Tiga pertanyaan terlebih dahulu mungkin dari teman-teman semuanya. Silakan yang mau ditanyakan bisa langsung open mikrofonnya ataupun nulis di kolom chat ya. Silakan teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, sebelum ke diskusi itu ada itu ya. Absennya teman-teman mohon untuk diisi absensi pada malam hari ini. Silakan kepada teman-teman semuanya yang mau ditanyakan. Yakin kembali, silakan teman-teman semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Kita diskusi bareng ya sama Kak Ahmad Ihsan Nusapati. Izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Ya, saya Muhammad Isran Hanif dari MBS 20A ya. Jadi ingin bertanya nih terkait yang poin akhir-akhir kali ya tentang pandemi ini bukan menjadi halangan bukan menjadi halangan tapi menjadi tantangan gitu. Nah, bagi kita sendiri mungkin gitu ya, tantangan itu bisa menjadi juga diri sendiri gitu, banyak sekali korelasinya gitu ya. Dan juga teman-teman yang lain gitu. Nah, jadi ketika diri sendiri itu kita merasa gini, demokrasi ini udah bersih gitu. Tapi melihat hal fakta gitu kan sesuai dengan lapangan itu membuat kita jadi gimana ya? Nah, ngapain lah bersih-bersih gitu. Buktinya yang kita lihat yang terjadi tidak bersih gitu, Bang. Jadi bagaimana lah gitu kan caranya gitu bagi diri kita dan lingkungan kita gitu agar menciptakan demokrasi yang bersih itu, Bang. Nah, itu Kak, mungkin yang bisa Anda tangkap adalah dari diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana menciptakan demokrasi bersih itu dari diri kita sendiri, kemudian dari ke masyarakat seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Oke. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Bang Isron ya. Nah, ya memang bagaimana kemudian kita harus menang dengan diri sendiri. Kita jangan sampai sebelum kita bicara tentang pandemi tantangan dan halangannya gitu. Kita selayaknya memang bertanya kepada diri sendiri gitu. Sudah menangkah kita di diri sendiri gitu, atau sudah menangkah kita atau malah kita kalah dengan diri sendiri gitu. Nah, ini yang jadi catatan bersama teman-teman semua. Kemudian melihat ya tadi Anda sampaikan ya, bagaimana kemudian kita melihat demokrasi kita yang ya seperti itu gitu. Terus apa yang bisa kita
lakukan gitu. Ya paling tidak ya di skup terkecil teman-teman di kampus lah ya, atau di dalam hajatan LPU ini, di dalam hajatan musyawarah besar ini nantinya gitu, dengan teman-teman berpartisipasi aktif gitu, dengan teman-teman menyuarakan suara teman-teman gitu, dengan teman-teman hadir di musyawarah besar gitu, itu adalah salah satu andil yang paling efektif, adalah salah satu andil yang efeknya paling besar gitu untuk demokrasi di kampus gitu, untuk kebersihan demokrasi di kampus gitu. Nah, tadi yang disampaikan dimulai dari diri sendiri ya, gitu. Jadi mulai azamkan dalam diri sendiri gitu. Memang niat kita itu untuk membersihkan, niat kita itu baik loh gitu. Untuk sama-sama menjaga demokrasi yang bersih, untuk sama-sama menimbulkan demokrasi yang bersih di kampus gitu. Nah, niat baik tersebut harus diformulasikan gitu, niat baik tersebut harus ditransformasikan gitu menjadi aksi nyata gitu. Aksi nyatanya tadi gitu, ketika ada pemira atau pemilu kita ikut menyuarakan suara kita gitu, ketika ada musyawarah besar gitu yang nantinya memilih pemimpin-pemimpin ya CB ke depan gitu, kita juga menyuarakan suara kita gitu untuk demokrasi kampus yang lebih baik gitu. Kurang lebih seperti itu Bang gitu. Mudah-mudahan bisa terpuaskan dengan jawabannya. Seperti itu ya Suran Hanif. Jadi pertama mungkin azamkan terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Kemudian kalau misalnya ada pemilu, kalau misalnya juga ada apalagi tadi mubas gitu kan, itu bisa diikuti dengan baik seperti itu. Gimana Yusan Hanif, sudah terjawabkah pertanyaannya? Sudah. Insya Allah ya. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya ingatkan kembali untuk bisa mengisi link absennya ya. Sudah dikirim sama teman-teman panitia di kolom chat seperti itu. Silakan yang mau ditanyakan kembali. Saya mau nanya, Kak. Ya, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah dari kelas PS 20A. Di sini saya akan bertanya, Kak. Gimana sih, Kak, tips atau trik gitu, cara buat meminimalisir kecurangan yang ada di kayak pemilihan di era pandemi kayak gini, Kak. Soalnya kan virtual gini ya, Kak, online gitu. Jadi tuh kayaknya tuh sulit gitu untuk meminimalisirnya itu. Nah, gimana sih, Kak, caranya gitu? Makasih, Kak. Nah, itu Kak paling tipsnya mungkin ya dari mengatasi kecurangan di era pandemi. Nah, seperti itu. Bagaimana Kak? Bisa langsung jawab. Oke. Ini kita bicaranya skup besar dan skup di kampus lah ya. Kalau bagaimana andil kita gitu, atau bagaimana menangani kecurangan ya di era pandemi ini gitu. Justru kalau menurut Anda pribadi ya, dan alhamdulillah saat ini diberikan kesempatan untuk mengabdi di Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilihan Umum gitu. Ini adalah salah satu momen yang sangat-sangat kesempatan yang sangat-sangat besar gitu untuk mengawasi atau membersihkan kecurangan-kecurangan ya, baik di pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah gitu. Bagaimana kemudian sekarang kalau ada politik uang nih ya, ada tuh kemarin yang laporan ada politik uang gitu, bagi-bagi duit gitu ketika mau pileg ya sama pilkada gitu. Nah, itu langsung diviralin sama dia di foto kertasnya sama duitnya gitu. Terus di tag Depok 24 jam gitu. Nah, itu langsung viral dan alhamdulillah pelakunya juga tertangkap gitu. Jadi di tengah pandemi ini justru bukan halangan menurut Ane pribadi ya untuk sama-sama kita mengawasi atau menghilangkan kecurangan-kecurangan tersebut gitu. Semakin mudah kita menggunakan gadget kita gitu untuk hal-hal yang bermanfaat tadi gitu. Semakin mudah juga informasi berjalan ya. Itu justru malah lebih memudahkan kita gitu untuk mengawasi gitu, untuk tadi mengawal ya ketika ada kecurangan-kecurangan gitu, itu sangat-sangat mudah sekali gitu. Untuk skupnya di kampus gitu, kalau aneh melihat sih kampus saya nggak pernah ada lah kecurangan-kecurangan gitu, nggak pernah ada sejarahnya gitu ada kecurangan-kecurangan di musyawarah besar gitu atau di proses-proses ya pergantian ketua gitu ya, pergantian kepemimpinan gitu. Alhamdulillah. Dan insya Allah selama ini, sejauh ini ya tidak ada sejarahnya itu Sebi ada kecurangan-kecurangan seperti itu. Alhamdulillah semua dimusyawarahkan secara mufakat gitu. Semua tadi ya seperti disampaikan dalam surat Al-Imran tadi gitu. Semua sopan santun dalam menyampaikan pendapat gitu. Dan keputusan yang diambil juga alhamdulillah keputusan yang menurut peserta musyawarah itu adalah keputusan yang paling adil gitu. Nah, itu ya teman-teman sekalian gitu. Jadi memang justru semakin mudah gitu di era disrupsi digital ini gitu, di era informasi yang semakin cepat ini gitu, semakin mudah kita mengawasi kecurangan-kecurangan gitu, melaporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi di sekitar kita gitu. Kurang lebih
Seperti itu, Kak Lisa. Ya, gimana? Bisa Nonifa, insya Allah terjawab ya. Baik, sangat terjawab Kak. Terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah. Mana ya teman-teman semuanya? Nah, kita menuju ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Kalau misalnya tidak yang tanyakan lagi. Ada yang mau tanyakan lagi? Di name dulu, Cok. Jangan langsung dicek, langsung itu. Gimana teman-teman semuanya? Sambil menunggu ya, diingatkan kembali untuk bisa mengisi link absennya. Sudah ada ya di kolom chat Zoom. Seperti itu. Saya izin tanya dong, Kak. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rifta Is'ad Muhammad dari kelas Perbankan Syariah 2020B. Nah, ya izin tanya, Kak, seberapa pentingkah demokrasi itu, Kak, gitu? Seberapa penting demokrasi sehingga dia sampai masuk ke dalam ayat Al-Quran gitu, Kak? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Bisa mungkin Kak langsung dijawab, seberapa pentingkah demokrasi sampai masuk ke dalam Al-Quran? Seperti itu katanya Kak. Oke. Ya, mantap nih pertanyaannya. Ayam belum aneh masukin itu ke slide tadi, ke paparan tadi. Gitu. Seberapa penting sih demokrasi buat kita gitu, atau buat kehidupan kita ya. Gitu ya, seperti tadi disampaikan di dalam Al-Quran tadi ya, yang kita bisa sarikan dari surat Asy-Syura dan surat Ali Imran tadi ya, bagaimana kemudian dengan demokrasi ini dapat menciptakan keharmonisan gitu. Jadi kan didambakan selama ini oleh orang Islam kan adalah keharmonisan gitu. Kita tidak memandang Islamnya aliran apa gitu, Islamnya dari mana, dari negara mana gitu. Tapi ya selama syahadatnya sama gitu, selama Tuhannya sama, Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita sama-sama bareng-bareng gitu. Nah, demokrasi di sini demokrasi mengambil peran ya. Bagaimana kemudian dalam menentukan segala sesuatu, segala keputusan ya yang dilakukan oleh orang-orang muslim seperti kita ya. Contohnya ya kalau kita ambil contoh ya di musyawarah besar ini ya. Itu musyawarah besar ini kita laksanakan di antara orang muslim kan. Gitu, nggak ada yang non muslim kan di sini, non muslim semua ya gitu. Jadi memang demokrasi ini mengambil porsi banyak gitu, atau demokrasi ini sangat penting sekali gitu di tengah-tengah kita. Untuk tadi yang pertama menjaga harmonisasi, itu yang kedua tadi ya banyaklah manfaat-manfaat yang ditimbulkan ya, atau yang timbul dari demokrasi tadi gitu. Kemudian bagaimana kemudian kenapa sangat penting sekali gitu sampai dicantumkan dalam Al-Qur'an gitu. Sampai dicantumkan ke dalam Al-Qur'an ya gitu. Nah, ini memang menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala gitu sangat-sangat menasihati kita gitu, sangat-sangat menganjurkan kita gitu untuk bermusyawarah gitu. Jadi intinya kan kalau dalam Islam itu demokrasi musyawarah ya. Gitu. Jadi mengakomodir seluruh pendapat-pendapat gitu untuk mengambil satu keputusan yang adil ya, untuk semua anggota atau semua masyarakat. Gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang puas, bisa disanggah atau ditanyakan lagi, silakan. Ya Kak, udah ketahuan. Ini Kak, ada gimana? Barusan Rifta Is'ad, jawabannya sudah puas kah? Alhamdulillah, syukron kasiron, Kak. Ini Kak ada masuk pertanyaan di kolom chat dari Ihsan. Yang demokrasi kan hanya BEM katanya, yang lainnya secara syuro. Nah, gimana kalau BEM itu dirubah menjadi syuro juga? Nah, bagaimana itu Kak? Terima kasih Ihsan atas pertanyaannya gitu. Ya kalau kita lihat dari paparan di awal tadi ya demokrasi dalam Islam ya syuro gitu ya, musyawarah gitu. Syuro kan itu sinonimnya dari musyawarah ya gitu. Jadi selama ini kan sistem belum berubah kan ya di SEBI ya. Mubas musyawarah segala macam masih ada pemira dan musyawarah besar ya. Jadi ya yang teman-teman laksanakan selama ini gitu, yang teman-teman ikuti selama ini ya itu bentuk dari demokrasi gitu, itu bentuk dari musyawarah gitu. Jadi tidak perlu didikotomikan, tidak perlu dikotak-kotakan ya, tidak perlu dipisah-pisahkan gitu. Oh, demokrasi ini
seperti ini musyawarah, seperti ini enggak gitu, karena emang itu sebuah sinonim ya, persamaan ya, demokrasi dan musyawarah. Ya dalam Islam kita mengenal demokrasi dan musyawarah gitu. Jadi dan selama ini memang yang terjadi atau dijalankan di kampus kita ya gitu ya, sudah semestinya memang seperti itu gitu. Atau mungkin saya kurang paham nih, atau mungkin ada miss ya dari penanya nih, yang demokrasi kan hanya BEM, yang lainnya secara syuro. Gimana kalau BEM dirubah menjadi syuro juga? Iya kan syuro ya, ngubus kan syuro ya, ngubus kan musyawarah gitu. Jadi ya menurut kami sama aja gitu. Silakan kalau ada yang masih belum puas atau menyanggah, saya sangat terbuka sekali untuk diskusi. Ihsan, sudah jelas kah? Itu kan masih jika sudah jelas kan ya. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mau tanyakan kembali? Izin bertanya boleh? Ya, ini pertanyaan terakhir ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Atep Saiful Mihdar dari kelas AS 2018B. Nah, mungkin dilihat ya dari tahun kemarin, karena tahun kemarin juga agendanya LPU itu daring, dan mungkin lebih ke demokrasi ya. Karena gimana ya, kalau misalkan ya ada orang yang bodoh amatan lah gitu. Nah, karena kalau misalkan pemilihan BEM itu seluruh mahasiswa gitu, karena yang mungkin yang mimpin kampus itu maksudnya bukan ngilain Pak Sigit gitu lah. Maksudnya ini memimpin mahasiswa gitu, seluruh KBM Stay Sebi. Nah, dengan sistem pot gitu kan tahun kemarin tuh. Nah, gimana cara ngajak kita untuk mengajak itu orang yang bodoh amat itu, ayo kita milih. Mungkin ini ya pemimpin kita gitu buat ke depannya. Dan ya gimana ya, namanya juga orang bodoh amatan gitu. Ya udah selalu aja lu gua gitu. Nah, gimana tuh Kak cara mengajak gitu untuk memilih itu orang yang seperti itu. Dan mungkin bisa dibilang juga angkatan 18 itu ya udahlah, gue mah kagak bakalan ini lagi, gak bakalan ikut organisasi lagi. Kalau misalkan kita milih BEM juga ya percuma, kita agak masuk BEM. Kalau misalkan ikut Soro juga ya udahlah, ngapain gitu, orang kita juga gak bakalan masuk OS lagi. Nah, gimana tuh Kak cara ngatasi itu? Nah, seperti itu Kak. Kayak ke tips mungkin ya, kalau misalnya ada teman yang bodoh amat gitu Kak. Bagaimana Kak? Mantap ini. Nah, gini ya, menanggulangi atau mengajak ya sama, ini jadi permasalahan bersama juga gitu, jadi problematika bersama juga, dan kita nggak bisa maksa juga gitu mereka untuk ngojok-ngojokin gitu, ikut segala macam gitu. Itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Nah, saran aneh sih teman-teman semua ya, baik di LPU maupun di kepengurusan ya, BEM, ISEF, LDK gitu, kemudian di teman-teman majelis musyawarah mahasiswa juga gitu. Ini kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang memang menyentuh kebutuhan orang tersebut gitu. Contoh gini ya, dulu alhamdulillah diamanahkan gitu, pernah diamanahkan sebagai ketua angkatan juga gitu, dan banyak memang anggota-anggota angkatan yang apatis gitu, yang bodo amatan lah gitu. Gue kuliah ya, selesai kuliah cabut pulang gitu. Udah gak ada urusan lagi apa gitu, apalagi ngomongin mubes, pemira dan lain sebagainya, itu nggak ada gitu. Tapi ternyata kita menyentuh mereka dengan cara ketika mereka kesulitan gitu, yang bantu teman-teman M3 gitu, yang bantu teman-teman BEM, dan yang bantu teman-teman ISEP gitu. Nah, di situ mulai tersentuh tuh, oh ternyata salah gue selama ini apatis gitu terhadap musyawarah, apatis terhadap BEM, ISEP, LDK gitu, dan M3 gitu. Ternyata ketika gue di masa sempit gitu, ketika saya di masa sempit ya, banyak tuh permasalahan-permasalahan seperti itu ya. Ya lagi-lagi ya nolongin ya teman-temannya gitu, teman-temannya yang di BEM, teman-temannya di M3 gitu. Nah, dari situlah orang tersebut sadar ya, dari situlah orang yang apatis tersebut sadar gitu, bahwa sedikit apapun kontribusi dia untuk demokrasi ya, walaupun cuma satu tuh, dia nyoblos cuma satu di Pemira gitu, itu sangat-sangat menentukan nantinya ke depan gitu. Itu sangat-sangat, dan bisa jadi dia ditolong oleh orang-orang yang dia pilih nanti gitu.
bisa jadi ya kemungkinan besar terjadi ya dia ditolong oleh si orang-orang yang organisatoris tadi gitu, orang-orang yang pemimpin organisasi tadi. Jadi menurut Anda pribadi gitu, teman-teman LPU juga mulai disosialisasikan gitu bagaimana kemudian ini bukan hanya estafeta kepemimpinan gitu, ini bukan hanya pergantian dari presiden yang tahun ini ke tahun yang depan gitu, tapi ini lebih kepada transformasi atau estafeta kebermanfaatan gitu, di mana kebermanfaatan ini nantinya bisa dirasakan oleh seluruh keluarga besar mahasiswa STSEBI gitu, kurang lebih seperti itu, Bang. Baik, Kak. Ustaz yang menanya terakhir, Kak Atep ya? Sip. Ya, siap. Makasih banyak Kak, atas pencerahannya. Terima kasih. Ini tuh ya, diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin dicukupkan sekian seperti itu ya, teman-teman semuanya. Nah, mungkin Kak, mungkin itu saja mungkin ya diskusi pada malam hari ini. Dan yang acara selanjutnya yaitu ini Kak, kita punya kenang-kenangan lah seperti itu. Kepada teman-teman panitia boleh belum. Nah, bisa. Nah, ini Kak ada kenang-kenangan Kak dari kita Kak. Mohon untuk diterima. Terima kasih, mantap. Keren. Mungkin Kak dari Kakak ada nanti ya kita dokumentasikan terlebih dahulu kepada teman-teman panitia, bisa mungkin didokumentasikan. Oke, kita dokumentasi dulu ya Kak ya. Oke, kita dokumentasi dulu ya Kak. Afwan Kak. 1, 2, 3. Oke. Kak. Terima kasih Kak. Ya. Mungkin Kak terakhir ada ini closing statement mungkin dari Kakak. Oke. Ya teman, demikian tadi ya diskusi kita berjalan sangat hangat ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa juga dari teman-teman semua gitu. Saya tidak ingin menyimpulkan apa yang saya sampaikan dari awal tadi sampai akhir gitu, karena biar teman-teman yang mengambil hikmah dari ya sedikit lah ya, setitik yang tadi saya sampaikan gitu. Dan teman-teman sekalian gitu, memang yang harus teman-teman sadari, yang harus kita semua sadari gitu. Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Gitu. Nggak akan ada itu masyarakat sejahtera, gitu. Nggak akan ada itu negara yang maju. Gitu. Kalau nggak dimulai dari salah satu orang insan yang memang sadar gitu, dari salah satu orang yang sadar gitu bahwa memang kita harus terjun langsung, gitu. Kita harus mengambil bagian gitu untuk sama-sama mewujudkan negara bangsa yang Islami dan sejahtera untuk semua masyarakat. Gitu. Jadi ya mulailah dari diri kita sendiri, gitu. Karena ini salah satu impact yang sangat luar biasa ya ketika kita sudah sadar dan memulai dari diri kita sendiri. Gitu. Itu mungkin Bang Sansan, terima kasih. Ya Kak, terima kasih Kak atas closing statement-nya, dan juga terima kasih juga untuk bisa hadir di acara Grand Launching Lajnah Pemilihan Umum ini. Semoga kegiatan dan juga aktivitas Kakak bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya itu, baiklah teman-teman semuanya, kita menginjak ke acara selanjutnya. Pengumuman door prize ya. Pengumuman door prize, oke. Yang penanya terbaik dari Ahwat dan juga Iwan dimenangkan oleh Nah, kalau dari Ahwat itu dimenangkan oleh Lisa Nur Hanifah, saudari Lisa Nur Hanifah. Oh ya. Dan juga dari Iwan, penanya terbaiknya yaitu adalah Kak Atep dari AS18B. Barakallah Kak Atep. Baiklah teman-teman semuanya, kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu
pembacaan doa ini yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh saudara kita yaitu Tantowi Yahya. Kepada Tantowi Yahya, waktu, layar, dan juga mikrofon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bismillah, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana si'adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma izzat Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin wal mujahidin fi Gaza wal mujahidin fi Suriah wal mujahidin fi Rohingya wal mujahidin fi Indonesia wal mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma innaka ta'lam anna hadil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Wasikillahumma rabitataha wadi muddaha wahdiha subulaha wa mlaha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Tantowi Yahya yang telah memimpin doanya. Semoga doa tersebut bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi kelihatan ya yang menang door prize gitu kan bisa menghubungi Syakir ya nanti dari panitia. Oke. Nah, kemudian teman-teman sekalian kita menginjak ke acara selanjutnya yaitu ada informasi dari panitia. Mungkin langsung disampaikan kepada panitia, silahkan untuk menyampaikan informasinya. Oke, terima kasih kepada Sansa yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, acara grand launching kita masuk kepada penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, terutama kepada pemateri kita yang sangat mantap, yaitu Kak Ihsan Nusafati. Terima kasih banyak, Kak. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh beliau bisa kita aplikasikan. Oke. Selanjutnya, kami dari panitia LPU akan mengadakan giveaway. Nah, gimana giveaway-nya? Nah, nanti bagi yang ingin mengikuti giveaway-nya bisa membuat postingan di Snapgram, yaitu mau foto, mau video, mau gambar. Nah, sekreatif mungkin tentang LPU atau kepemimpinan. Nanti dipasang di SG ya, di tag IG LPU. Oke. Selanjutnya ada juga nih acara kita 1,5 bulan, insya Allah 1,5 bulan setelah grand launching ini masih ada acara-acara selanjutnya. Jadi stay tune di IG LPU. Nah, di situ nanti ada timeline dari acara-acara kita nih. Oke, tetap semangat semua. Sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah menyampaikan informasinya. Jangan lupa ya, nanti giveaway-nya dan juga jangan lupa juga follow
IG LPU. Oke? Baiklah teman-teman sekalian, kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu kita akan foto bersama. Ya, pada teman-teman operator dipersilahkan untuk mendokumentasikan. Oke, bisa open kamera semua ya guys. Yuk, yang belum open kamera silahkan di open dulu kameranya. Akan masuk acara ke foto bareng guys. Ayo guys. Ya mungkin bisa dari slide pertama ya. Oke bro guys semua. 1, 2, 3. Oke lanjut ke slide 2. Lihat kamera aja. Kamera 1, 2, 3. Oke lanjut ke slide 3. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 4. 1, 2, 3. Lanjut ke slide terakhir, slide 5. Woi, udah pada sepi ya guys ya. Oke. Sekian. Nah, sudah ya. Terima kasih operator yang telah mendokumentasikan pada acara Grand Launching Legend Pemilihan Umum kali ini. Baiklah teman-teman sekalian, acara terakhir yaitu penutupan. Saya Sansan Abdul Malik bukan selaku MC dan juga moderator pada malam hari ini. Pamit undur diri, mohon maaf bila banyak kesalahan tutur kata, gaya bahasa dan yang lainnya yang itu menyinggung gitu kan teman-teman yang lainnya, mohon maaf. Dan juga saya terima kasih juga bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Syukron semuanya, syukron. Semangat. Terima kasih semuanya. Ya, syukron semuanya. Syukron yang sudah berpartisipasi. Makasih semuanya, izin pamit. Makasih kakak. Makasih kakak. Operator lagu-lagu. Izin live kakak. Ya, syukron. Siap Aulia. Ibu. Makasih ya. Yang keluar. Syukron semuanya. Andika keluar kita. Terima kasih panitianya. Follow IG LPU. Kasih ya orang baik. Follow IG. Andika keluar, Andika. Mantap, bagus. Lagunya Mendini. Kita sekalian hafal apa gimana cuy? Lagunya. Kan kepada para panitia Terima kasih, agar Kak tidak Akbar. meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu. Tolong kepada panitia semua agar tidak meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu. Masa ya, Wisnu ini Bekasi anak apa? Pati. Iya, Bang Wisnu. Iya. Gomut. Lagu BG. Semangat. Makasih Kak Ipat. Izin lab, hatur nuhun panitia. Oke, Makasih, siap. terima kasih. Terima kasih Kak Ipat. Terima kasih yang sudah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Azhar ya. Syukron. 4 hari nggak mandi. Tahu sudah. Izin live. Iya, nggak apa-apa, live aja. Aul. Mantap banget kawan. Ini yang selain panitia ada nggak nih? Olahraga jantung. Itu di waiting room. Ada. Aneh, Kali ya. live aja atau gimana ini? Boleh live kah? Syukron banget San, syukron. Syukron ya San. Ya. Terima kasih San. Sansan udah dikasih ini belum?